Bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandangan, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan implementasi Satu Data Indonesia di daerah menjadi kunci penting penentu arah kebijakan pembangunan (NANTAPE). Program Lansia Berdaya Sidaya di Nagari Paninjauan, Kecamatan Sapulakoto, Kabupaten Tanah Datar, kini hadir. Buletin Barita Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Barita Minangnan pertama. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan implementasi Satu Data Indonesia di daerah menjadi kunci penting penentu arah kebijakan pembangunan (NANTAPE), terukur dan berdampak bagi masyarakat. Berikut laporan Nofri. Implementasi Satu Data Indonesia di daerah jadi kunci arah kebijakan pembangunan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan hal itu saat membuka forum Satu Data dan launching penginputan Indeks Inovasi Daerah 2026 baru-baru ko. Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan data akurat terintegrasi serata akuntabel penting bagi pemerintah. Jo data tersebut pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang efektif sesuai kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Menurut Wali Kota, data bukan lagi pelengkap pembangunan. Data lah menjadi fondasi utama pengambilan keputusan. Kata Sedion, data berkualitas membantu pemerintah menetapkan prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya tepat sasaran. Hendri Arnis juga menekankan data valid serta terintegrasi menghasilkan kebijakan tepat sasaran. Kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Sinergi antar OPD disebut Hendri Arnis sebagai kunci keberhasilan Satu Data. Melalui forum ko, seluruh pihak diharapkan punya pemahaman dan komitmen sama. Tujuannya menyediakan data berkualitas untuk dukung pembangunan berkelanjutan. Wali Kota berharap tercipta ekosistem data nan kuat. Jo data berkualitas serta inovasi berkelanjutan, Padang Panjang diharapkan hadirkan kebijakan responsif serta tingkatkan kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan itu, pemerintah kota serahkan hadiah lomba karya inovasi serta teknologi tapek guna tingkat pelajar. Apresiasi diberikan untuk kreativitas serta semangat inovasi generasi muda. Juara 1 diraih Faid Ahmad Jiran, Akaihan, dan Meriska Putri dari Mansatu Padang Panjang. Mereka berinovasi pengembangan biolesiset berbasis inovasi untuk meningkatkan nilai ekonomi sirkular. Juara 2 diraih Niswa Mahira, Atar Sardi, dan Kenzo Albert Kronzi dari SMP Negeri 2 Padang Panjang lewat inovasi Biokop. Juara 3 diraih Dina Aulia dari Mansatu Padang Panjang melalui karya Khalifa Equest integrasi tafsir ayat kauniyah dalam game edukasi remaja. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Badan Pusat Statistik BPS mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan ekonomi NANTAPE sasaran. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias mengatakan data nan akurat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, penyusunan program bantuan sosial, hingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Wako juga menegaskan pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mendukung penuh pelaksanaan sensus melalui sosialisasi
kepada masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar. Ramlan Nurmatias berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga menghasilkan data berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bersama pendengar, program Lansia Berdaya Sidaya di Nagari Paninjauan Kecamatan Sapuluh Koto Kabupaten Tanah Datar kini hadir untuk mewujudkan pelatihan geopendidikan kepada para lansia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk bagi kelompok lanjut usia lansia dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan Kecamatan Sapuluh Koto Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurut Bupati Eka, sekolah lansia dapat dikatakan sebagai wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif. Selain itu, Bupati Eka juga menuturkan, sekolah lansia siswa diberikan pelatihan pendidikan, guna meningkatkan pengetahuan sarana keterampilan dan dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita berharap pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin komprehensif, semakin meningkat, semakin berbaik. Tidak hanya ibu dan anak, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, remaja, atau usia-usia produktif hingga lansia. Dengan ada syarat 6 standar pelayanan, yaitu minimal itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius untuk menyelamatkan anak-anak generasi kita. Pemerintah daerah serius untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa kini itu jumlah siswa sekolah lansia ada sebanyak 20 orang dengan rata-rata usia 60 tahun dengan siswa tertua berusia 70 tahun. Sedangkan untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar, dikatakan Fitriani, direncanakan akan dilakukan dalam 2 kali dalam sebulan, namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan. Jumlah siswanya semuanya ada 20 orang, pertama satu kepala sekolah ada 21 orang. Umur rata-rata 60, tapi yang paling tuanya usia 70 tahun, yang termuda usia 60 tahun. Kalau rencana awal kita mengadakan pertemuan 2 kali dalam sebulan, tapi kami berusaha untuk mengadakan 4 kali dalam sebulan. Kenapa kami adakan 4 kali sebulan? Kami melihat ada potensi yang bagus dari Indonesia ini. Sebenarnya kita mengadakan lansia ini lebih baik kita berkumpul di sekolah, bisa merangkai bunga, mengadakan inovasi-inovasi untuk kemajuan sekolah. Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani Baharo, keberadaan sekolah lansia itu diharapkan indah hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadirkan sekolah bagi masyarakat lanjut usia lansia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka di tengah masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKB P3A Pasaman Barat Armen mengungkapkan, tahap awal adalah berdiri sekolah lansia di Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tule, dengan 30 orang peserta yang berumur 50 tahun ke atas. Armen menambahkan para peserta sekolah lansia diberikan materi tentang kesehatan, olahraga, dan ekonomi produktif. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, yakni dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dan dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga.
Dosana Pandaga, anggota Komisi 5 DPRD Sumbar Hajah Yesi Endriani SMRO tekankan peran guru lindungi mental pelajar. Bagi laporan Joni Marbeta. Sebanyak 70 orang guru kelas dan guru mata pelajaran mapel dari SMA, SMK, dan MAN sederajat berada di Kota Bukit Tinggi, Sarato Agam Timur mengikuti bimbingan teknis BIMTEK Bina Keluarga Remaja BKR Angkatan Ketiga nan digelar di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi Rabu 7 Juni 2026 nan bertujuan meningkatkan pemahaman guru mengenai kesihatan mental remaja serta membekali mereka juga kemampuan memberikan psychological first aid, pertolongan pertama psikologis kepada peserta didik di lingkungan sekolah. BIMTEK nan dibuka anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesi Endriani SMRO nan juga mendanai BIMTEK acara itu melalui pokirnya juga didampingi Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3 PPKB Sumatera Barat Sarato Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fatrizal SE menegaskan pembinaan ketahanan keluarga salah satu kunci utama prioritas dalam upaya membentuk generasi nan sehat dan berkualitas. Yesi Endriani Nanjuo merupakan istri Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramdan Nur Matias SH Datuk Nan Basar menyampaikan pula berdasarkan hasil asesmen di sejumlah sekolah kondisi kesehatan mental remaja kiniko memerlukan perhatian serius. Berbagai persoalan psikologis mulai muncul termasuk fenomena generasi strawberry dan dinilai rentan menghadapi tekanan dan tenangan kehidupan. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam mendeteksi dini berbagai persoalan sehingga peserta didik dapat memperoleh pendampingan dan tapik pulo. Kami di anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat itu di Komisi 5, di mana pembangunan ketahanan keluarga demi masa depan bangsa ini menjadi prioritas bagi kami. Setelah berjalannya waktu, kita selalu pertemuan dengan Dinas P3 PPKB dan menyampaikan Dinas P3 PPKB sudah turun ke sekolah-sekolah SMA, kesimpulan bahwa banyaknya anak-anak kita yang dalam kondisi mental yang tidak baik-baik saja. Jadi kami pun berpikir ini perlu menjadi tugas kami ke depannya, dan kami kunjungi sekolah-sekolah dan juga beberapa dosen untuk mencari informasi yang lebih tepat. Kami temukanlah bahwa betul kejadian itu. Dari pokir kami yang tahun ini kami mengadakan kegiatan ini dengan mengundang guru-guru wali dari anak-anak kita atau guru-guru kelas dari anak-anak kita di SMA. Ini awalnya dari rapat komisi dengan mitra P3 PPKB. Ini adalah sudah yang ketiga kali hari ini kami adakan. Ini ada 10 kali kami adakan anak-anak kita yang mental health, yang anak kita yang kondisi mental baik-baik saja, itu guru-guru di sekolah itu bisa membantu mereka, deteksi mereka segera cepat sehingga bisa kita bantu untuk kembali mereka pulih menjadi anak-anak yang tangguh. Jadi kami juga sedang melakukan pembahasan mengenai perda tersebut. Jadi menjadi evaluasi pasti. Ya, di sekolah, di masyarakat pada umumnya. Karena kita melihat di TV Pak Joni, kita melihat banyak anak-anak kita itu yang tiba-tiba di mall atau di masyarakat di tempat umum itu tiba-tiba seperti orang yang kelainan mental mereka yang tidak stabil. Kita sudah mengetahui kondisi tersebut dan tidak menjadi generasi strawberry. Melalui BIMTEK, para guru diharapkan memiliki kemampuan dasar mengenali tanda-tanda gangguan psikologis remaja, memberikan dukungan awal melalui psychological first aid, serta memperkuat sinergi antara sekolah dan juga keluarga dalam menciptakan lingkungan beraja dan aman serta sehat. Program BIMTEK Bina Keluarga Remaja tahun 2026 ko dilaksanakan dalam sabali angkatan tu. Usai pelaksanaan angkatan 3 ko, juga kegiatan nan samo langsung dilanjutkan jo angkatan ampe di hari ko 8 Juni 2026 di Tampek nan samo sebagai upaya memperluas kapasitas guru dalam mendukung terwujudnya generasi nan tangguh menuju Indonesia Ameh di 2045. Joni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 2026 di Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tule. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan dengan ditetapkannya Pasaman Barat memperoleh program SNT Jo Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka lahan untuk alokasi sekolah itu telah disiapkan. Yulianto menambahkan pembangunan SNT merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas serta merata bagi seluruh anak Indonesia termasuk di daerah. Berikut disampaikan berita Minang nan terakhir.
Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Wakil Wali Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai pergantian tahun sebagai momentum kebangkitan spiritual jo hijrah mental. Berikut laporan Irsyad. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah harus dimaknai secara mendalam sebagai momentum hijrah mental jo kebangkitan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi muda. Hal itu disampaikan dalam apel peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu. Jo menyampaikan bahwa esensi terdalam dari hijrah adalah keberanian serta kesiapan setiap individu untuk tarikh melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten. Elza Daswarman mengingatkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan sehingga siapapun yang menutup diri atau takut bertransformasi menuju kebaikan akan tergilas juga tertinggal oleh perkembangan zaman. Lebih lanjut, Elza Daswarman menggarisbawahi bahwa tantangan hijrah di era modern jauh lebih kompleks akibat arus digitalisasi terutama jo maraknya krisis moral jo perilaku menyimpang serupa gerakan LGBT yang mengancam pemuda Minang. Berdasarkan refleksi pengalamannya ketika tinggal di luar negeri, dirinya menyerukan pembentengan diri secara agresif melalui peningkatan iman, takwa serta konsistensi menghidupkan syiar Islam serupa gerakan subuh berjemaah. Selain terkait moral, Wakil Wali Kota Payakumbuh menyentuh aspek tata kelola pemerintahan jo menegaskan keberpihakan regulasi Pemko Payakumbuh terhadap kesejahteraan jo pemenuhan hak insentif para guru TPQ serta TPA. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyatakan bahwa niat baik dalam memajukan pendidikan karakter anak-anak di daerah itu tidak boleh kalah atau tahambe oleh kaku jo dinamisnya perubahan aturan kedinasan. Bagaimana kita bisa menyikapi sebuah perubahan perilaku? Paradigma dengan digitalisasi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terlibat dalam kegiatan. Kedati judul transportasi, jauh bentuknya indah dan sangat diminati. Jauh. Hari ini digitalisasi sudah membelenggu diri. Jauh. Kalau tidak kita sikapi, kita akan tergilas mati. Artinya ini perubahan-perubahan. Mau tidak mau apa itu? Ya kan? Apalagi sekarang setelah dunia digital, dunia sudah tangan digital. Android, wak calik, wak buka pelajaran Pak keluar dia. Nah, salah satu yang bisa memberikan pencegahan itu adalah yang namanya peningkatan iman pada satu. Ini dimiliki oleh sistem agama Islam. Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengajak pengurus PHBI dan baru di bawah kepemimpinan Wak Asri untuk mengimplementasikan semangat Tahun Baru Islamko ke dalam program inovatif dan mampu membantu karakter generasi muda Payakumbuh. Irsyad melaporkan. Dasar pedagang, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko Kamis 18 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.